Halo, kembali di Agung SS Oil Gas Main Law Channel ini. Ya, kami tadi malam mengikuti perkembangan daripada voting di Amerika Serikat midterm, di mana ada pemilihan Senat maupun House of Representative. Waduh, seru banget deh. Pokoknya bagi yang senang mengikuti perkembangan dunia, khususnya negara Amerika kan negara besar ya, dimana kurang lebih intisarinya semua pandangan mata kemarin malam, kalau di sini malam ya, kalau ya di sini malam, di sana pagi, kalau di sana pagi, di sini malam. Tapi intisarinya itu sudah dimulai midterm daripada pelaksanaan daripada midterm election ya, election daripada anggota Senat, di mana anggota sana itu memperebutkan beberapa kursi, di mana kurang lebih intisarinya antara Partai Demokrat dan Partai Republik. Wah, seru banget deh. Itu karena dari jam ke jam, dari waktu ke waktu, terutama yang Senat ya. Karena gini, kalau di rupanya kalau di Amerika itu ada pemilihan untuk Senat, terus ada juga pemilihan untuk House of Representative. Nah, jadi kalau House Representative hasilnya masih berjalan ya, nanti votingnya masih berjalan, sedangkan kalau untuk Senatnya sudah ada kurang lebih intisarinya 51% itu dikuasai oleh pihak Republik. Nah, sehingga kemarin ini pertanyaan-pertanyaannya setelah election itu ada hasilnya, ya kan, dimana kurang lebih dari Senat itu kurang lebih 51%. Itu seru banget. Kenapa? Karena pertanyaan-pertanyaan wartawannya tentunya kaitannya dengan Ukraina ya. Bagaimana, terus juga pertanyaannya apakah Joe Biden calonkan diri untuk tahun 2024, dimana kurang lebih dia mengatakan bahwa nanti kita lihat saja gitu, ya kan, karena dia bilang dia akan nanya kepada keluarganya, ya kan. Jadi sangat seru, ya kan, terutama terkait dengan perkembangan dengan perang dagang ya antara Republik Rakyat Cina ya dengan Amerika Serikat, maupun perkembangan daripada Ukraina, di mana kan menjelang G20 ini kan sebentar lagi akan diadakan di Bali. Nah, sehingga itu juga disebut oleh Joe Biden. Tapi Joe Biden nampaknya di sini dia udah ngomongnya nggak bergebu-gebu, dia hati-hati sekali, karena dia bilang bahwa kita ini sebenarnya misalnya dagang dengan Cina, dia bilang bukan war tapi compete. Juga bantuan Amerika persenjataannya kepada Ukraina juga dipertanyakan oleh para wartawan setelah ada hasil press conference daripada Joe Biden ini. Karena kan sekarang harga-harga bensin segala macam, gas itu pada naik semuanya, sehingga harus ada batasannya dirasakan oleh Partai Republik. Ya, di sini kita lihat bahwa apakah akan diteruskan kebijakan polisi Amerika selama ini, yang selama 2 tahun dari 2020 kan dia mulai terpilih si Joe Biden ini. Nah, di mana sekarang di midterm ini untuk tahun 2024, kalau di sana tuh nampaknya kalau untuk pemilihan senator maupun House of Representative ada 2 tahapan. Tahapan midterm, di mana tadi malam itu di Amerika dimulailah melakukan election. Wah, seru banget, ada kantong-kantong, di mana sebenarnya diharapkan tadinya katanya kan ada red wave gitu kan. Red wave itu artinya gini, kalau lambangnya daripada Republikan itu merah, kalau Demokrat kan biru. Nah, katanya analisa mengatakan bahwa wah, gara-gara inflasi segala macam ekonomi ini nanti mungkin kayak di negara itu Italia segala macam kan, itu mereka sayap kanan itu kan menang ya kan, gini. Itu di setiap negara itu ada sayap kiri, ada sayap kanan, gitu kan. Nah, ini kalau terus ada yang moderat ceritanya kan gitu kan. Nah, ini kalau di Amerika Serikat ini kita lihat bahwa prediksinya akan sayap kanan akan menang, gelombang merah itu kan akan berjalan gitu loh. Ternyata tidak seperti ekspektasi. Kenapa? Karena banyak nampaknya para swinging voters ya, terutama swinging voters ini
swinging voters, di mana swinging voters ini bukan orang anggota Partai Demokrat maupun anggota Partai Republikan ya, tapi mereka hanya belum ada pilihan sehingga mereka hanya melihat keadaan situasi di mana intisarinya banyak juga yang muda-muda ya, itu pemilih pemula. Nah, di mana kurang lebih intisarinya anak-anak muda ini punya persepsi sendiri, di mana persepsi itu dia yang penting Demokrat dan bukan Trump yang radikal sayap kanan. Ada juga senator Demokrat. Dia kalau melakukan pemilihan election itu di daerahnya, itu dia tidak menghendaki adanya kehadiran Joe Biden. Padahal Joe Biden dari Demokrat, tapi nampaknya terpecah. Ya kan, ada yang tetap menginginkan Joe Biden ikut tetap mencalonkan diri sebagai nomini presiden, tetapi juga ada sebagian dari para Demokrat ini anggota daripada senator Demokrat itu tidak menghendaki adanya penerusan daripada Joe Biden karena ya masalah ekonomi ini yang kurang lebih konservatif. Nah, kita sangat menarik. Misalnya salah satu kantong di New York nih. Nah, kalau di New York ternyata senatnya menang. Iya, senat dari Demokrat tetap menang tuh di New York ya. Begitulah demokrasi yang ada di United States ya kan. Karena kan, nah di mana sekarang ini ternyata karena Senat dikuasai 51%, nah itu jadi nanti malah ada yang wartawan yang nanya bahwa nanti Joe Biden juga pemerintahan secara politis ya, di mana akan dipertanyakan kenapa waktu itu pull out dari Afghanistan segitu mendadak sehingga banyak merugikan pihak Amerika They want to launch a raft of investigations on day one into your handling of Afghanistan, the border. They want to look into some of your cabinet. Nah itu banyaklah salah satu. Makanya waktu ditanya kepada Joe Biden, itu namanya Joe Biden jawabnya juga mikir-mikir gitu, dia nggak segebu-gebu dulu gitu. Ya, itu kan sudah ada tuh, udah keluar. Nah, itu kalau umpamanya untuk House of Representatives itu kita masih menunggu. Tapi kalau dari Senatnya itu nampaknya mayoritas 51% itu sudah dikuasai oleh pihak Republik. Sebagaimana diketahui itu perkiraan daripada para pemirsa masyarakat di Amerika, penganalisa itu memperkirakan bahwa akan terjadi gelombang merah karena adanya inflasi, alasan ekonomi segala macam, yang ternyata itu tidak terjadi. Seperti yang kami tadi katakan bahwa ternyata para votersnya itu ya kan swinging voters ya, yang kurang lebih dia bukan anggota daripada Partai Demokrat dan juga dia bukan anggota daripada Partai Republik. Nah, ini swinging voters kan. Nah, itu nampaknya kalau dari analisa atau biasa masukan analisa daripada penganalisa itu nampaknya terlihat bahwa swinging voters ini lebih banyak ke Demokrat. Kan sebenarnya tidak setuju dengan Biden ya, Joe Biden ya, tapi karena dianggap kan tidak terlalu tegas gitu. Malah kadang-kadang bicaranya itu kadang-kadang di luar di pikirannya dia sama yang keluar dari pidatonya itu kadang-kadang berbeda, mungkin karena sudah tua. Sehingga sehingga para pemirsa atau para pendengar itu kadang-kadang membuat interpretasi masing-masing. Nah, cuman waktu ditanya di konferensi dengan para reporter dari hasil akhirnya ini sangat menarik, di mana kurang lebih salah satu analisa itu mengatakan bahwa kurang lebih swinging voters ini lebih menghendaki tidak jatuh ke tangan Republik. Artinya kalau mereka kan Republik kadang-kadang dianggap Trump gitu ya. Padahal sekarang kalau seperti di daerah kemana ya kemarin itu yang menjadi kandidat itu selain Trump itu ada satu Senator DeSantis dari Florida menang dari Partai Demokrat. Kan gini, kalau kadang-kadang kan kalau Republik itu mengandalkan kepada Trump. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa swinging voters itu nampaknya lebih ke arah tetap mempertahankan Demokrat yang agak moderat gitu kan. Nah, tetapi mereka ini terutama yang voters ya. Itu yang voters kan banyak yang voters nih. Nah, yang voters ini nampaknya mereka punya pandangan sendiri, dan itu nampaknya yang dilihat bukan figur, bukan partainya yang dilihat, tetapi yang dilihat
manusia-manusia pribadi-pribadi daripada voters itu punya penalaran, punya persepsi, punya terjemahan interpretasi sendiri-sendirilah. Nah, ini kan generasi generasi baru yang ikut pemilu itu. Oke. Nah, mungkin sekian dulu, dan pengertian kami adalah bahwa nanti kita lihat saja nih, karena kan dia juga menyebut-nyebutkan nanti bagaimana tuh di G20 gitu kan. Apakah kehadiran mereka tuh dengan Rusia tuh bagaimana, dengan Republik Rakyat Cina, dengan pimpinannya bagaimana gitu loh. Ya, kita lihat aja perkembangannya. Tapi sangat menarik karena ternyata tidak seperti yang diekspektasi bahwa sayap kanan di Amerika itu akan menang mayoritas red wave. Terlihat bahwa malah di kantong-kantong pocket-pocket yang sebenarnya tempat-tempat di mana Demokrat di mana Trump itu harusnya menang gitu kan, ternyata enggak, ternyata banyak para pemilih yang mempunyai persepsi sendiri. Oke deh, kalau gitu mungkin sekian dulu perkembangannya, dan kita lihat nanti bagaimana reaksi daripada pasar pada mereka deh. Kan gini, biasanya reaksinya pasar dari saham gitu, sahamnya naik turun atau gimana gitu kan, karena itu reaksinya atau wait and see dulu gitu kan, karena kan House of Representative itu belum ada hasilnya, masih menunggu ya, malah katanya bisa menunggunya sebulan gitu ya kan. Tetapi kalau umpamanya dari hasil pemilihan senatornya, election senatornya sudah ada hasilnya, di mana kurang lebih 51% itu dikuasai oleh pihak Republik. Oke ya, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di episode berikutnya.